Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk anggota kelompoknya di sini ada Heni Pratiwi, Nova Albarina, Musilva Meda Elena, Ani Dwi Untuk Nova Albarina dipersilahkan. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama yaitu tentang pengertian KKM dan juga fungsi KKM. Pengertian KKM adalah kriteria yang paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran sesuai dengan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang lainnya. Sedangkan fungsi KKM yaitu memudahkan evaluator guru dalam melakukan penilaian terhadap objek yang akan dinilai karena ada patokan yang akan diikuti. Yang kedua, untuk menjawab dan mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang dilakukan. Yang ketiga, untuk mengekang masuknya unsur subjektif yang ada pada diri penilai. Yang keempat, dengan adanya alasan KKM, maka hasil evaluasi akan sama meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dalam kondisi fisik penilaian yang berbeda pula, memberikan arahan kepada evaluator atau guru apabila evaluatornya lebih dari satu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Musilva Meda Elena. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang penetapan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, dalam penetapan sebuah nilai ketuntasan belajar minimal dilakukan melalui ketuntasan indikator, KD, dan juga dalam menentukan KKM, sekolah harus mempertimbangkan kompleksitas, kemampuan rata-rata siswa, dan sumber daya pendukung. Adapun dalam menetapkan KKM ini yang pertama itu ada tingkat kompleksitas atau kerumunan dan kesulitan setiap indikator, KD, dan juga SK per mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Tingkat kompleksitas tinggi maka akan menuntut kemampuan berpikir tinggi, penalaran, dan kecermatan siswa. Nah, semakin tinggi tingkat kompleksitas mata pelajaran, maka semakin sulit untuk dicapai, sehingga rata-rata nilainya sangat rendah. Tingkat kompleksitas mudah untuk dicapai, sehingga rata-rata nilainya semakin tinggi. Yang kedua itu ada tingkat kemampuan rata-rata siswa.
Nah, pada sekolah atau madrasah yang bersangkutan, kondisi rata-rata kemampuan peserta didik dijadikan acuan standar keberhasilan pembelajaran. Semakin tinggi rata-rata kemampuan peserta didik, maka semakin mudah untuk mencapai hasil belajar, sehingga nilainya sangat tinggi. Dan semakin rendah rata-rata kemampuan peserta didik, maka semakin sulit untuk dapat mencapai sehingga nilai rata-ratanya sangat rendah. Yang ketiga itu ada kemampuan sumber daya pendukung. Kemampuan sumber daya pendukung ini dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah. Semakin tercukupi sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia maupun yang lainnya, semakin tinggi tingkat keefektifan pembelajaran. Semakin tinggi tingkat ketercukupan dan kesesuaian daya dukung sekolah, maka semakin mudah mencapai hasil belajar yang sehingga nilainya sangat tinggi. Juga menurut Mulyasa, menegaskan bahwa pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila telah mencapai 75% dan jumlah kompetensi yang disampaikan peserta didik harus terlibat secara aktif dalam fisik, mental, maupun sosial dalam diri sendiri. Terima kasih. Baiklah, untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Puspita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen KKM. Penentuan KKM melalui 3 komponen penting, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik atau siswa. Yang pertama, yaitu kompleksitas. Tingkat kompleksitas atau kesulitan dan kerumitan setiap KD atau indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Kompleksitas akan bernilai tinggi apabila dalam mencapai kompetensi diperlukan hal-hal seperti guru memahami kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didiknya, guru harus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, waktu yang dibutuhkan cukup lama karena perlu adanya pengulangan, penalaran dan kecermatan siswa yang tinggi. Yang kedua, yaitu daya dukung. Dalam menentukan KKM juga memerlukan adanya daya dukung. Daya dukung meliputi ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, kemudian ada biaya operasional pendidikan, penalaran dan manajemen sekolah serta kepedulian stakeholder sekolah. Yang ketiga yaitu ada intake peserta didik. Intake merupakan tingkat kemampuan rata-rata yang dimiliki oleh siswa. Intake bisa didasarkan pada hasil atau nilai penerimaan siswa baru dan nilai yang telah dicapai oleh siswa pada kelas sebelumnya. Contoh rentang nilai yang bisa digunakan jika siswa tinggi, maka rentang nilai yang digunakan yaitu 81 sampai dengan 100. Untuk intake sedang yaitu 65 sampai dengan 80. Dan untuk intake rendah yaitu 50 sampai dengan 64. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan KKM, guru tidak hanya asal-asalan dalam membuat KKM, akan tetapi mengacu pada ketiga komponen tersebut dan mengikuti kaidah prinsip dalam penentuan KKM. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai langkah-langkah dalam penetapan KKM. Untuk sebagai seorang guru dalam menetapkan KKM, mata pelajaran yaitu dengan mempertimbangkan 3 aspek. Yang pertama ada kompleksitas, kemudian yang kedua ada daya dukung, dan yang ketiga ada intake peserta didik. Dengan memperhatikan tema, ada 4 skema. Yang pertama, KKM indikator, yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik. Kemudian yang kedua ada KKM kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga ada KKM standar kompetensi, dan yang keempat ada KKM mata pelajaran. Nah, untuk hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK, hingga KKM mata pelajaran. Yang terdapat 3 poin. Yang pertama ada hasil penetapan KKM
oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Kemudian yang kedua ada KKM yang ditetapkan untuk disosialisasikan berkepentingan seperti peserta didik, orang tua, maupun dinas pendidikan. Kemudian yang ketiga ada KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penelitian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Nah, jadi penetapan indikator atau KKM ini sangat berpengaruh penting bagi seorang pendidik dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Novia. Selanjutnya, pengertian teknik penilaian. Penilaian adalah proses pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk, menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik melalui instrumen. Ukuran di sini yaitu membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Jadi, penilaian ini merupakan pengumpulan dari berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa, menjelaskan hasil pengukuran, dan menggambarkan informasi mengenai sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah segala macam untuk mendapat mengenai tujuan kerja atau seberapa jauh siswa tujuan-tujuan pelajaran yang telah dilakukan. Dalam penilaian ini, kita memproses angka-angka kuantifikasi dalam hubungannya siswa dan yang memperoleh angka-angka tersebut dalam skala tertentu, misalnya tentang baik buruk atau lulus tidaknya. Jadi, penilaian hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran seperti pengumpulan data, informasi, pengolahan, dan penafsiran, serta pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Novia. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara. Teknik penilaian. Di sini, penilaian hasil belajar dapat menggunakan berbagai teknik penilaian, sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Ditinjau dari tekniknya, penilaian dibagi menjadi dua, yaitu penilaian tes dan non-tes. Yang pertama, teknik non-tes. Teknik non-tes adalah teknik yang penilaian untuk memperoleh gambaran, terutama mengenai karakteristik siswa, sikap, atau kepribadian yang dimiliki oleh siswa. Teknik penilaian non-tes dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik atau guru dengan menggunakan indera secara langsung. Observasi di sini dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang sudah dirancang oleh guru sebelumnya. Yang kedua adalah penugasan. Penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Penugasan ini dapat diberikan dalam bentuk individu maupun kelompok. Yang ketiga ada produk. Penilaian produk adalah suatu penilaian terhadap keterampilan menghasilkan suatu produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh guru, baik itu dari segi proses maupun dari segi hasil. Yang keempat ada portofolio. Di sini portofolio merupakan kumpulan karya siswa yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses pembelajaran.
Portofolio juga dilakukan oleh guru dan siswa untuk memantau perkembangan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa dalam setiap mata pelajaran tertentu. Dan yang kedua ada teknik tes. Teknik tes merupakan teknik yang digunakan dengan cara melaksanakan tes, baik itu berupa pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan yang harus ditanggapi, ataupun tugas yang harus dilaksanakan oleh siswa atau orang yang diberi tes. Berdasarkan alat pelaksanaannya, secara garis besar penilaian dalam teknik tes dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Teknik yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa pilihan maupun isian. Teknik tertulis digunakan oleh guru banyak variasinya, seperti soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, uraian, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, tes lisan. Tes lisan di sini adalah suatu teknik penilaian hasil belajar yang pertanyaan dan jawabannya atau tanggapan yang disampaikan dalam bentuk lisan dan spontan oleh siswa. Terus yang selanjutnya adalah tes praktek atau perbuatan. Bisa berupa tugas proyek. Di sini tes praktek atau proyek adalah teknik hasil belajar yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan keahliannya atau kemahirannya untuk menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja. Sekian. Baiklah, terima kasih untuk saudara Heni. Sekian presentasi dari kelompok 3. Untuk termin pertanyaan, saya buka 3 pertanyaan ya. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Baiklah, untuk kalau tidak ada yang bertanya, untuk kesimpulan materi hari ini, KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Untuk fungsi KKM, yaitu memudahkan evaluator guru dalam melakukan penilaian terhadap objek yang akan dinilai karena adanya patokan yang akan diikuti. Kemudian untuk menjawab dan mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang sudah dilakukan, untuk mengekang masuknya unsur subjektif yang ada pada diri penilai. Kemudian penilaian di sini adalah suatu prosedur yang sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik seorang atau objek. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bapak mau bertanya, Anissa? Iya, Pak. Karena nggak ada bertanya, jadi Bapak yang bertanya. Iya, Pak, silakan. Dalam penentuan KKM, dasar apa yang digunakan? Apakah kan pasti ada pertimbangan dalam penentuan KKM itu? Dasar apa yang digunakan dalam penentuan KKM? Satu itu. Pertanyaan kedua, dalam KKM ada istilah sistem PAP dan PAN. Nah, Bapak juga udah jelaskan sih di video sebelumnya, tapi Bapak ingin mengingatkan, karena manusia itu biasanya suka lupa, Bapak ingin dijelaskan kembali apa sistem PAP dan PAN. Oke, terima kasih, silakan untuk dijawab. Ya, Bapak, terima kasih, Pak, untuk pertanyaannya.
Baiklah Pak, saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Dasar-dasar dari penetapan KKM. Yang pertama, itu penetapan KKM harus mengambil keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Metode kualitatif dapat dilakukan melalui profesional oleh pendidik dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan mempertimbangkan kemampuan akademik juga pengalaman pendidik saat mengajar mata pelajaran di sekolahnya. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan kriteria yang ditentukan. Kemudian untuk poin yang kedua, prinsip dasarnya melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Kemudian untuk poin ketiga ada rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Peserta didik dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk kompetensi dasar tertentu apabila yang bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan. Kemudian untuk poin keempat, standar kompetensi atau SK merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar atau KD yang terdapat dalam standar kompetensi tersebut. Kemudian untuk poin kelima ada mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM standar kompetensi yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran yang dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau LHB peserta didik. Kemudian poin ke-6 merupakan acuan atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir. Kemudian untuk poin ke-7, pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Lalu untuk pengertian PAN sendiri atau penilaian acuan norma adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil dalam kelompoknya. Pendekatan ini dapat dikatakan sebagai pendekatan apa adanya, dalam arti bahwa patokan pembanding semata-mata diambil dari kenyataan yang diperoleh pada saat pengukuran itu berlangsung. Skor penilaian acuan norma disebut dengan skor persentil. Kedudukan siswa dalam kelompok bersifat relatif karena patokannya standar.
dalam penilaiannya juga bersifat relatif, yaitu rata skor kelompok. Ujian dengan soal yang biasa menghasilkan rata skor yang berbeda-beda untuk kelas yang berbeda-beda, sehingga penilaiannya juga berbeda-beda. Skor dalam penilaian acuan norma tingkat menunjukkan tingkat penguasaan keterampilan maupun pengetahuan yang dinilai. Penilaian acuan norma berasumsi bahwa kemampuan orang itu berbeda-beda dan dapat digambarkan menurut distribusi normal. Patokan itu dapat berubah-ubah dari kurva normal ke kurva normal yang lain. Jika hasil ujian siswa dalam satu kelompok umumnya lebih baik dan menghasilkan angka rata-rata yang lebih tinggi, maka patokan menjadi bergeser atau dinaikkan. Dengan demikian, angka yang sama pada kurva yang berbeda akan mempunyai arti yang berbeda. Nah, untuk pengertian dari PAP atau penilaian acuan patokan, PAP pada dasarnya berarti penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap satu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa sebelum usaha penilaian dilakukan terlebih dahulu, harus ditetapkan patokan yang akan dipakai untuk membandingkan angka-angka hasil pengukuran agar hasil itu mempunyai arti tertentu. Dengan demikian, patokan ini tidak dicari di tempat lain dan pula tidak dicari di dalam kelompok hasil pengukuran sebagaimana dilakukan oleh PAN. Penilaian patokan merupakan penilaian yang dalam menafsirkan atau menginterpretasikan skor hasil pengukuran menggunakan patokan standar yang tetap. Patokan dalam penilaian acuan kriteria menggunakan skor yang ideal. Pendekatan penilaian acuan disebut juga dengan pendekatan ideal, yaitu idealnya siswa mampu menjawab dengan benar semua soal maupun menunjukkan penguasaan semua keterampilan yang diujikan. Baiklah Pak, itu merupakan jawaban dari kelompok 3. Apakah bisa dimengerti Pak? Oke, silakan lanjutkan saja. Atau ditutup saja ya, udah ini ya waktunya ya. Kita untuk ditutup saja. Ya. Baiklah, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.